Halo, selamat malam semuanya, Kalmers. Kembali lagi nih kita di live-nya Kalm di sesi IG Live Kata Counselor bersama aku Emma yang akan menjadi host pada malam ini. Halo semuanya Kalmers yang sudah bergabung. Apa kabarnya nih? Kita udah di tanggal 16 Desember, yaitu awal pertengahan ya, awal pertengahan bulan Desember yang gak kerasa tahu bulan bukan bukan bulan depan ya, minggu depan tahu-tahu udah Natal aja gitu ya. Aku sendiri kayak rasanya baru merem terus wah bangun-bangun udah tengah bulan gitu. Jadi kayak kita berjalan dari kita awal di 2020 terus tahu-tahu ada corona dan pandemi ini mendadak udah mau tutup tahun gitu ya. Makanya sesuai nih sama bahasan kita pada IG Live malam ini, yaitu judulnya Forgive dan Forget, melepas chaos di 2020. Oke, untuk kalmer semua yang udah masuk, ini aku tulis dulu ya topik pada malam ini. Oke, aku pin dulu biar semuanya bisa lihat. Oke, nah malam ini kita akan ditemani oleh konselor Angelia. Udah ada nih, aku accept dulu ya. Angelnya. Halo, Kak Angel. Halo, selamat malam. Malam. Akhirnya kita ketemu di live karena kita juga nggak bisa ketemu langsung ya. Emma. Apa kabar Di kamu? baik-baik, lagi menjalani hari dan bekerja seperti Mm-mm. biasa. Kalau kakak sendiri Um, apa nih kesibukannya sekarang? Surviving ya, pokoknya ya, surviving well ya. Ya. Kalau kakak nih, apa ya, selama pandemi ini, apakah kayak bekerjanya udah ke kantor atau gimana? Sejauh ini jarang banget sih ya, kayak ketemu sama Hmm. klien langsung, konseling langsung. Paling kalau pas kebetulan banget harus membawakan materi untuk training atau seminar, terutama di Oh. pemerintahan, karena kan mereka emang harus tetap tatap muka ya gitu. Jadi sejauh ini Hmm. seperti itu. Tapi kalau perusahaannya swasta, kalau ketemu klien individual, semuanya masih Hmm. masih secara Masih. online kayak kita sekarang. Iya, betul. Kalau Kak Angel sendiri nih ya, mungkin bisa kenalin diri dulu. eh eh, ya, mungkin expertise-nya di bidang apa gitu sih, biar Kalmer semuanya tahu. Oke, halo, selamat malam Kalmers. Senang banget karena bisa ketemu sama Kalmers melalui IG Live kita pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Angelia Lestari Kristiani, biasa dipanggil dengan Angel. Saya adalah psikolog klinis dewasa dan umumnya saya menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan relasi dan juga pribadi. Seperti itu. Hmm. Oke, nah mungkin kan pas banget nih ya hubungan apa ya relasi kita kan di apa nih di 2020 ini kesannya kayak untuk berrelasi tuh terbatas banget kan Kak ya. Iya. Kalau Kak sendiri nih, ya, apalagi kerjanya kan memang berhubungan sama apa ya manusia lain gitu. Nah, kalau kakak sendiri nih apa ya kendalanya gitu apa sih selama ini yang dirasakan di 2020 ini? Paling karena sulit untuk bertatap muka, jadi ada banyak banget nih kendala ketika kita ngomong. Mungkin takutnya jadi salah-salah ngomong, salah-salah perbuatan, karena kan Hmm. sangat rentan banget salah paham gitu. Kita udah kerjain satu Betul. kerjaan, terus orang lain ternyata eh ya either miscommunication atau hal yang seperti itu. Jadi kayaknya kendalanya selama 1 tahun ini kayak gitu terus deh gitu. Jadi Hmm. overload juga gitu. Jadi kayak tanpa kita sadar kita melakukan hal yang mungkin em, yang nggak membuat orang lain nyaman gitu. Karena semua orang Hmm. selalu berada di kondisi yang penuh dengan rasa gak nyaman kan, di rumah terus mungkin bosen, Betul. ngerasa insecure terus, kayak ini kok nggak turun-turun jumlah jumlah yang positif coronanya gitu sih. Jadi pasti Betul. dia nggak nyaman, kita juga nggak nyaman. Betul. Betul. Aku sendiri nih ya, kalau aku sendiri nih rasain karena memang tadi kayak Angel bilang kita kerjanya di rumah. Maksudnya kan tadinya kita sikonnya masih suka keluar keluar masuk, habis itu ke rumah tuh buat kayak istirahat gitu ya, nggak kerja lagi. Kalau sekarang aku ngerasanya kayak jadi nggak ada batas gitu.
apa ya, Tempat kamu bikin beristirahat jadi tempat kamu kerja juga gitu kan. jadinya kayak harusnya di kamar mungkin tadinya aku nyantai-nyantai aja buka HP ya, sekarang jadi kayak masih ada nggak yang harus dikerjain atau kan masih ada nggak yang kelewatan gitu, jadi kayak apa ya, jadi mau malah kamar bukan lagi apa tempat istirahat gitu ya. Mungkin lebih kayak penempatan dirinya juga kali ya jadinya ya. Nah kan pas banget nih ya kayak malam ini kita bahasin kayak melepas chaos di 2020. Kalau kayak menurut kakak sendiri nih, kenapa pada akhirnya kita penting banget buat ngebahas ini tapi pas banget di akhir tahun gitu. Oke, kenapa harus di akhir tahun gitu ya? Karena sesaat lagi nih, ini berarti kan nggak nyampe 20 hari lagi gitu ya. Kayaknya tinggal dua Tuh. setengah minggu lagi, kita udah masuk ke 2021 gitu. Nah, di dalam 2021 ini kita pasti punya banyak goal, kita pasti punya banyak banget nih keinginan-keinginan yang mau kita capai, yang mau kita raih gitu. Nah, gimana caranya kita bisa lari dengan kencang kalau misalkan masih ada yang megangin tangan kita gitu, atau masih ada Hmm, yang mengganggu kaki kita gitu, kita akan sulit banget buat bisa berlari dengan kencang untuk pasti kita udah punya banyak banget nih list-list hal-hal yang mau kita lakuin gitu. Mungkin hal-hal yang tadinya nggak bisa kita lakukan di 2020 sehingga kita push jadi di 2021 gitu. Nah, semua planning-planning ini akan sulit untuk bisa kita realisasikan kalau misalnya kita masih punya banyak banget baggage yang masih kita bawa di 2020 gitu. Jadi, hmm, kenapa penting kita bahas sekarang? Karena it's almost the end of 2020. Kamu pasti juga sudah bisa merasakan nih 2020 tuh mengalami banyak hal. Nah, memang adalah waktu yang tepat ketika kita sudah menjalani semua prosesnya, kita duduk, kita tenangkan pikiran kita, dan kita coba benar-benar lihat nih, apa aja sih yang udah kita lakukan selama 1 tahun ini, kok tiba-tiba udah ada di penghujung aja nih, gitu. Jadi, betul. ini tuh pas banget, justru kita di tengah-tengah gitu. Jadi bisa ngelihat ke Hmm, belakang, tapi juga kita siap buat ngelihat ke depan juga nih, buat nge-planningin yang ada di depan, gitu. betul betul. Mungkin tadi pas banget ya kakak bilang karena kita live-nya di tanggal 16 kayak pertengahan ya. Jadi Iya, kayak strategi untuk mengevaluasi apa ya, apa yang sudah kita lewati, dan juga mungkin tadi kayak Kak Angel udah sempat nyebut juga sih. Mungkin beberapa dari Calmers juga mungkin ada yang relate kalau kayak mungkin ada yang udah mau nonton konser, beli tiket gitu kan udah jauh-jauh hari, atau enggak kayak mau jalan-jalan gitu di 2020, atau banyak juga nih yang apa planning nikah terus diundur ya. Terus ya namanya juga kalau kita udah apa ya, udah berencana abis itu gagal atau walaupun ditunda, tapi kan jadi kita nggak tahu nih, nggak ada kepastian mau di startnya kapan, karena pun pas sampai detik ini kita juga masih apa ya, di situasi pandemi gitu. Jadinya bener banget sih, nggak mau kayak hari tetap berjalan gitu kan, kita tetap harus maju menghadapi si 2021 yang kayak tinggal menghitung hari gitu. bener banget. Dan Terus mm-mm. Makanya kan kalau misalkan nih kita mau bikin planning, terus ya gitu planningnya juga mungkin jadinya eh apa ya, nggak bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, atau mungkin bahkan banyak banget juga yang akhirnya batalnya tuh benar-benar batal yang bukan cuma planningnya gitu, kayak hmm, hubungan-hubungannya sendiri pun berakhir gitu ternyata gitu kan. Jadi kayak ya nggak bisa dipungkirin bahwa banyak banget sih yang seperti itu gitu. dan itu kayak mau dibilang relate nggak relate, walaupun kayak kesannya kita sendiri nggak apa ya, nggak mengalami mungkin hal-hal yang quote input apes gitu ya, tapi banyak banget nih kak ternyata memang di kayak kita ngeliat berita aja kayak kita pasti terpapar sama media kan, apalagi kita juga online, semuanya serba online, berita lebih pesat lagi gitu, ngeliat banyak angka apa ya, angka yang orang meninggal gitu, terus ada juga kayak infotainment tentang selebriti-selebriti gitu juga maksudnya tetap berjalan gitu ya, dan banyak lagi kayak kejadian-kejadian, apalagi kejadian yang kita rasain pribadi gitu. Jadinya mungkin kalau aku bilang sendiri nggak cuman berat dari apa ya, karena tadi kakak bilang yang plan atau hubungannya berakhir, tapi kayak kita juga ngerasain penderitaan orang lain gitu nggak sih kak? Iya, karena kan mau nggak mau kita juga dicurhatin gitu ya maksudnya ya. Hmm. Orang juga cerita gitu, dan ya
mungkin kita juga orang yang mengalami banyak banget rasa Hmm. sakit, pedih juga gitu loh selama di 2020 ini gitu. Jadi ya gimana caranya supaya kita nggak tenggelam dalam semua kekecewaan, kesedihan yang kita miliki di 2020 dan bisa segera memasuki sisi 2021 ini dengan lebih pikiran yang lebih segar, pikiran yang lebih positif, kita juga lebih optimis yang seperti itu. Hmm. Kan ini juga di poster kita menarik nih. Kan kata-kata forgive dan forget disejajarkan gitu ya. Kalau dari kakak sendiri sebagai mungkin psikolog ya, sebagai psikolog, apa ya? Apakah mungkin kita memaafkan ketika ya itu kita kan nggak bisa lupa ya. Iya. Jadinya apakah kita bisa achieve maafnya itu? Nah, sebenarnya tuh itu tuh kayak mitos gitu loh, kayak ketika kamu memaafkan maka kamu akan melupakan gitu. Jatuhnya tuh dia Betul. sebenarnya sama kayak gini, kayak kita bayangin aja ya, kalau misalkan kamu nge-delete file di dalam laptop gitu misalkan. Kamu pencet Hmm. delete, menurut kamu filenya masuk ke mana? File yang kamu delete itu ada di mana? Misalkan nih di laptop nih kamu Di lagi kerja terus kamu delete filenya. Filenya tuh kemana sih? ke tong sampah ya kan yang tong sampah recycle bin itu Oke, masih ada di dalam laptopnya nggak? masih Masih. Tapi terus nggak ke delete dong kalau gitu. betul masih ada Ah, di situ bingung kayak kan? iya bingung aku jadi Jadi bingung. iya, jadi kayak sama kayak kalau misalnya di laptop kamu pencet delete, bukan berarti filenya tuh kelempar keluar laptop dan udah hilang nggak ada sama sekali gitu. Hmm. Nah sama seperti ketika kamu berpikir bahwa when you forget gitu ya, ketika kamu lupa, artinya ya udah filenya kelempar aja gitu dari otak kita, bener-bener udah nggak kita inget lagi sama sekali, dia kayak hilang gitu satu momen satu kejadian Hmm. itu, atau si cowok itu, si mantan aku yang itu, atau si bos aku yang ngeselin itu, atau si teman kerja aku yang ngebully aku itu gitu. Jadi seakan-akan si sosoknya, ceritanya, orangnya, kejadiannya tuh kayak kelempar gitu aja dari kepala kita. Dan sedangkan hal Hmm. itu sangat tidak mungkin. Sama seperti yang tadi analoginya dari ketika kamu delete file di laptop. Filenya masih ada di dalam laptop. Bukan berarti dia Hmm. kelempar gitu, kelempar tercecer keluar laptop. Filenya masih ada di dalam laptop, tapi mungkin kamu tidak bisa mengaksesnya dengan mudah gitu. Jadi sama seperti ketika kamu kalau ngomongin soal forgive and forget itu lebih ke kamu bisa mengingat semua kejadiannya karena kamu sama seperti yang tadi aku bilang nggak keluar gitu dari Hmm. badanmu itu ingatannya nggak keluar seperti itu. Tapi kemudian kamu bisa eh, menjalani prosesnya gitu. Jadi Hmm. forgive is not a destination. Forgive itu bukan tujuan akhir, tapi Hmm. forgive itu justru adalah prosesnya. Jadi kita mau ke Bandung nih. Nah, si Bandung adalah Hmm. si forgive gitu. Jadi tujuan akhirnya adalah si forgive-nya. Enggak, gitu. Forgive itu adalah si prosesnya, gitu. Jadi kalau ngomongin, oh, berarti kita lupa sama sekali nih sama halnya nih. Kita udah nggak inget-inget sama sekali nih. No, you will still remember, gitu. Kamu pasti masih akan mengingat, gitu. Orangnya, kejadiannya, kalimatnya. Tapi yang berubah adalah bagaimana dia mempengaruhi diri kamu. Hmm. Bagaimana dampaknya terhadap diri kamu. Apa perasaan yang kemudian muncul ketika kamu mengingat muka orangnya lagi. Apa perasaan yang kemudian muncul ketika kamu mengingat kata-katanya lagi. Gitu. Jadi yang berubah adalah itunya. Mungkin rasa sakit hatinya, rasa kecewanya, dan rasa sedihnya itu yang berkurang untuk derajatnya gitu. Hmm. Jadi ketika kita ngomongin soal forgive, maka itu loh yang mau kita bahas gitu. Itu loh yang terjadi Hmm. di dalam diri kita. Menarik, menarik. Ini tadi analoginya bagus banget ya kayak. Maksudnya kayak aku langsung kalau memang si forgive dan forget ini sudah jelas kayak bukan hal yang sama, betul. Memang bukan hal yang sama. Tapi justru forgive-nya itu bukan tujuan akhirnya ya kak ya ternyata. Yes, Dan forgive itu juga adalah prosesnya gitu. Jadi dia tuh nggak seperti kamu naik anak tangga yang lancar aja gitu. Kayak naik satu, satu gitu. Enggak. Kalau prosesnya itu tuh bisa aja kamu naik satu langkah, turunnya tiga langkah. Naik dua langkah, turun satu langkah yang kayak gitu. Jadi Hmm.
Ya apalagi kalau kamu terchallenge kamu harus ketemu sama orang yang setiap hari yang kayak Hmm. gitu. Nah, itu bener banget sih Kak. Challenge-nya ya, maksudnya kan kayak tadi kita analoginya memang si forgive dan forget. Ya, kan aku nggak lupa gitu loh. Kesannya kayak aku nggak lupa. Apalagi kayak tadi Kakak bilang, masih misalkan kayak pas ngeliat orangnya atau bahkan kayak cuma ngeliat nama orangnya, jadi keinget kejadiannya, jadi keinget kalimatnya yang mungkin menyakitkan. Dan kayak rasa sakitnya itu kan kita apa ya, pergi-pergi gitu nggak bisa kan kayak namanya juga manusia ngerasainnya tuh otomatis gitu apalagi kalau hubungannya sama ingatan gitu kan jadi gimana caranya yang ini tadi ini mungkin ada salah satu Kalmers juga nih pas banget sama aku mau tanyain kayak gimana caranya meskipun kita nggak lupa nih ya sakitnya nggak berasa lagi gitu Oke. itu gimana tuh. Nah, yang pasti sebenarnya sebelum kita masuk ke sana juga, kita juga jangan Hmm. sampai tukar antara forget sama ignore gitu. Jadi Ah, gitu. Jadi karena itu mirip banget gitu antara yang kayak udah bodo amat gitu. Nah, pada saat kita betul. bodo amat itu juga dan kemudian mungkin kita juga jadinya yang eh blok dia di Instagram mungkin yang kayak gitu Hmm. atau yang kayak mendelete semuanya gitu. Nah, mungkin itu adalah proses yang benar-benar kita ignore gitu, mengignore dia gitu. Nah, jadi sebenarnya kita sebagai manusia ini memang punya feeling gitu. Kita punya perasaan, kita punya emotion. Apa sih tujuannya kita tuh punya emosi-emosi ini gitu? Emosi-emosi ini kan jadi sign, jadi penanda. Kalau ada yang nggak enak di dada, di hati, berarti kamu lagi dalam kondisi nggak nyaman. Berarti there's something wrong with your mind, with your body. Ada sesuatu yang membuat kamu tidak nyaman. Maka dia jadi penanda, hey ada yang belum selesai nih, ada yang nggak nyaman nih, ada yang membuatmu tidak nyaman gitu. Jadi ketika ada emosi-emosi seperti itu dalam diri kita, kita harus syukuri itu bahwa kita masih merasakan hal tersebut. Dan ketika kita memang punya perasaan dan pikiran-pikiran seperti itu, maka kita harus memvalidasi atau ya kita harus benar-benar memperbolehkan diri kita untuk merasakan setiap emosi dan pikiran-pikiran tersebut. Perbolehkan diri kita untuk merasakan semua emosi-emosi itu. Berikan dirimu sendiri waktu untuk bersedih, berikan dirimu sendiri waktu untuk merasa marah, berikan dirimu sendiri semua ruang yang mereka butuhkan. Kalau bukan kita Hmm. yang berikan ruang tersebut, siapa lagi? Kalau kita sendiri tidak mengizinkan diri kita untuk ambil waktu ini buat benar-benar aku kecewa banget dan aku butuh untuk Hmm. nangis saat ini gitu. Kalau kita pun tidak memberikan ruang buat diri kita, siapa lagi yang bisa berikan kita ruang? Jadi step nomor satunya, you have to be aware gitu ya, akan apa yang kamu miliki, yang kamu emosi, pikiran, perasaan yang kamu miliki gitu. Divalidasi, diberikan Hmm. ruangnya di dalam dirimu sendiri gitu. Kamu lihat dia pergi sama cewek lain, ya rasanya apa? Muncul rasa kecewa, muncul rasa sakit banget. Berikan ruang itu, berikan ruang itu untuk dirimu sendiri. Nggak mungkin ketika kita ngelihat kayak gitu kita langsung kayak harus dewasa. Iya. Tanggapi dengan dewasa ya cool aja cool gitu. Jadi nggak ya berarti kita tidak memberikan ruang tersebut gitu. Bayangin kamu masuk ke dalam satu ruangan yang nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, nggak ada Hmm. ruang buat udara keluar sama masuk. Rasanya gimana sih di dalam ruangan yang kayak gitu? Suffocated apa tuh? Uh, Sesek ya Bahasa kayak Indonesianya bahasa Sundanya gitu. kayak sumpek gitu ya. Dari suffocated ke sumpek gitu kan. Masih kayak ngerasa sumpek banget gitu, ngerasa nggak nyaman banget, yes. Dan itu yang terjadi ketika kita tidak memperbolehkan diri kita buat merasakan semua emosi-emosi itu, gitu. Jadi rasanya tuh adalah benar-benar, ya rasanya di dalam situ tuh pasti sangat-sangat sumpek banget gitu, ketika kita tidak Jadi nggak memberikan diri nyaman kita, gitu ya. ketika kita tidak memberikan diri kita ruang untuk merasakan emosi-emosi itu. Jadi step nomor satunya memang memperbolehkan diri kita mengakui gitu ya ketika kita marah, mengakui ketika kita memang kecewa gitu. Itu Hmm. step nomor satunya, itu langkah nomor satunya. Aware, aware, Hmm.
akan pergolakan-pergolakan emosi itu yang kamu rasakan. Nah, Oke. satu hal yang unik nih ya, yang ini pas banget aku sambil sekalian baca juga nih ya, ada komen dari Chalmers nih ya. Kalau dari sakit itu tuh bawahnya pengen ngebales gitu. Dan Iya. ya pasti itu juga salah satu emosi atau pikiran yang muncul di step pertama, Emma. Gitu. Ya itu Hmm. kayak rasanya pengen langsung balas gitu. Itu karena kan loh katanya Mbak Angel boleh nih gitu diberikan semua diberikan ruang gitu. Nah, satu hal yang masih Chalmers juga ingat bahwa forgiveness bukanlah komunikasi dua arah. Hmm. Forgiveness bukan komunikasi dua arah. Forgiveness is all about yourself. Jadi, ketika kamu mau memaafkan orang tersebut, orangnya bahkan nggak perlu tahu kamu maafin dia. Jadi, Betul, betul. jadi itu uniknya forgiveness gitu. Forgiveness is not a two-ways communication. Forgiveness itu bukan komunikasi dua arah. Forgiveness itu adalah tentang kamu dan dirimu sendiri. Hmm. Jadi forgiveness itu adalah soal satu, ketika kamu sudah memvalidasi nih semua rasa sakit yang kamu miliki, emosi marah yang sudah kamu miliki, nextnya kamu mau ngapain? Hmm. Nextnya apa yang mau kamu lakukan? Gitu. Udah dibolehin nih merasakan semua rasa sakitnya, terus harus mau ngapain? Gitu. Nah, jadi step yang keduanya itu adalah setelah kita aware, step yang berikutnya itu jadi kayak ada 3 A nih sebenarnya. A yang pertama adalah si aware, dan A yang kedua itu adalah kita belajar untuk yang namanya tuh accept. Atau di sini kita benar-benar bikin satu komitmen bahwa yes, we are aware kalau kita mungkin mengalami satu hal yang kok bisa ya gue tuh percaya sama orang kayak gitu. Atau kok bisa ya gue tuh melakukan kebodohan kayak gitu. Kok bisa ya gue Hmm. bener-bener dibohongin dan percaya gitu. Iya. Mungkin muncul-muncul hal-hal seperti itu, dan step yang berikutnya adalah apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut gitu. Yes, kita jangan sampai rasa sakit yang kita rasakan itu menentukan masa depan kita. Hmm. Jadi rasa sakit yang kita alami ini, kalau segitu kuatnya sampai mendrive kita, sampai mendorong kita, sampai membuat kita mengambil keputusan. Jadi dalam kondisi marah, segitu marahnya dia sampai segitu kuatnya gitu. Akhirnya dia mempengaruhi pengambilan keputusan kita dan jadi menghukum diri sendiri gitu ya Iya. kalau menurut Chalmers. Nah, pada saat itulah kita benar-benar perlu untuk duduk, diem, dan nanya gitu sama diri kita sendiri gitu, dan coba buat benar-benar ingat gitu, karena itu tadi kita kadang suka ingatnya forgiveness itu adalah two ways communication, padahal Hmm. forgiveness is about you and yourself. Forgiveness itu kadang kita suka denger ini loh yang kayak it's like you drink a poison, kamu minum racun sambil kamu berharap, you wish orang lain yang mati, orang lain yang sakit dan kena efek dari racunnya gitu. Ketika kamu hate someone, ketika kamu benci sama seseorang, ketika kamu marah sama seseorang, yang terjadi tuh seperti itu. Orangnya mah tenang-tenang aja, kayak santai-santai aja, dia keleleran, jalan-jalan, nggak tahu kalau kita di sini tuh merasa sangat sakit hati, kepercayaan dirinya tuh sangat hancur, bahkan jadi menutup diri sama orang lain. Lah, pelakunya, pelakunya mah nggak, Nggak, they won't nggak, be nggak aware kenapa-napa. banget. Iya, makanya kenapa dibilang forgiveness tuh beneran proses antara kita dengan diri kita sendiri. Forgiveness itu Hmm. benar-benar proses bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu sendiri. Gitu. Jadi kalau kamu berharap dia yang harus datang ke aku, gitu, supaya aku mau maafin dia. Jadi kata maafnya harus keluar dari diri dia gitu. Nah, kadang ketika kita nungguin maaf, dia selama itu pula kita nggak jalan dan nggak gerak kemana-mana. Durasi kita nungguin dia datengin kita untuk minta maaf ke kita adalah durasi di mana kita juga diem, nggak bergerak, nggak berpindah kemana-mana, stuck di situ. Gitu, Malah dan itu jadi jadi kitanya yang yang nggak maju gitu ya. mm-mm, mm-mm. Dan Gitu jadi apa rasa, iya rasa nggak enaknya juga masih kita simpen ya kalau kitanya nggak maju, yang tadi kakak bilang nungguin, karena kitanya kan nungguin berarti kan kitanya diem tuh nunggu mereka,
apa pihak luar yang ngasih kita maaf ya, maaf ya gitu, minta maaf. Nah, kalau yang kasus gitu tuh gimana tuh Kak? Kan orang tadi benar sih kan Kakak udah jelasin kalau itu bukan komunikasi dua arah. Kalau itu tidak maaf itu ya memang dari kita untuk kita gitu kan. Tapi mungkin masih beberapa orang mikirnya kayak gimana mau maafin orangnya aja nggak minta maaf. Nah itu kalau kayak mindsetnya Mas yang kayak gitu gimana? Oke. Kan kalau gimana? Kalau mindsetnya gimana? Mindsetnya yang gimana mau maafin orangnya aja tuh nggak sadar kalau dia salah. Orangnya aja nggak minta maaf ya kayak tadi sih masih masih mengharapkan gitu. Itu kayak gimana? Apa yang harus kita lakukan ke diri kita sendiri? Oke. Jadi akan lebih mudah kalau misalnya emang kita bisa closure sama orangnya. Itu bener banget sih gitu Hmm. ya. Jadi ada yang bilang kayak, ya kamu harus closure sama orangnya. Kan banyak banget tuh yang bilang kayak gitu. Kamu harus Hmm. closure sama orangnya. Jadi kayak duduk bareng sama orangnya. Terus ya gitu bener-bener bisa. Jadi dengan seperti itu ya kan bisa denger juga dari sisi dia nanti yang seperti itu. Iya. Nah, Hmm. kadang kita tuh nggak benar-benar sadar kita ada di kondisi emosi yang sampai sejauh apa gitu. Jadi kadang kita nggak benar-benar tahu kita tuh siap atau nggak sih buat ketemu sama dia lagi gitu. Hmm. Yang ada adalah ketika kita kemudian lihat dia lagi gitu ya. Yang ada adalah begitu kita hadap-hadapan muka lagi sama dia, lihat sama dia justru jadi bener-bener bawaannya malah jadi makin marah lagi, Terpuruk makin lagi. kesel lagi. Iya, atau ya biasa kalau cewek adalah nangis aja, jadi dia bingung mau Hmm. ngomong apa. Gitu. Jadi Iya. satu itu memang mesti bener-bener kayak paham kamu itu state-nya kondisinya lagi seperti apa, lagi di mana gitu. Nah, Hmm. kemudian sebenarnya lebih ke gini. Jadi kayak tadi juga ada yang nanya, kalau gitu kalau misalnya aku ngeblok nggak boleh ya? Emang kenapa sih? Kenapa kok itu Hmm. nggak boleh gitu? Nah, sebenarnya lebih ke gini. Kalau untuk pertolongan pertama kamu, gitu ya, Hmm. pertolongan pertama kamu mau melakukan hal-hal seperti itu, kalau itu memang membantu kamu, kalau itu memang bisa membuat kamu menjadi lebih tenang, maka silakan lakukan gitu. Kalau kamu merasa ngeblok dia membuat aku jadi bisa lebih konsen dan bisa kerja, oke, kamu boleh lakukan itu. Tapi kamu bisa berikan dirimu sendiri deadline atau timeline kamu mau lakukan itu sampai kapan. Hmm. Gitu. Itu Karena seperti yang aku bilang, kamu masih akan merasakan perasaan marah dan dongkolnya itu kan. Kamu cuma simply mendelete dia dari pandanganmu gitu. hmm. Tapi kalau dia selalu ada at the back of your mind, bahwa dia selalu ada di pikiranmu, ya jadinya sama aja dong gitu. Kayak misalkan kayak tadi bilang, aku kan ngeblok dia karena udah capek banget melihat Iya. dia. Yes, boleh. Tapi berikan deadline untuk dirimu sendiri. Karena kamu tetap harus menyelesaikan itu dengan dirimu sendiri. Yang pertama adalah akan jadi lebih mudah ketika kamu understand behavior-nya. Hmm. Gitu. Jadi pahami perilakunya. Gitu. Dan ketahuilah bahwa ketika sesuatu terjadi, bahwa ketika hal-hal terjadi dalam dirimu, it's not always your fault. Nggak selalu Hmm. semuanya adalah salah Iya. kamu. Nggak selalu bahwa kayak, oh, kalau misalkan dia ketemu sama orang lain, berarti aku yang nggak menarik ya. Aku yang Hmm. salah ya. Aku yang terlalu apa, aku yang terlalu apa. Jadi kayak, tadinya kita fokusnya sama mungkin hubungan kita. Apa yang kurang dari hubungan ini? Apa yang kurang dari relasi ini? Lama-lama pertanyaannya jadi, apa yang kurang dari aku? Apa Hmm. ya yang salah sama aku? Mungkin pertama-tama kita mikirnya adalah apa yang salah ya dengan hubungan ini? Iya. Apa yang kurang ya dengan hubungan ini? Lama-lama kata-katanya, kalimatnya diganti. Jadi, apa yang salah ya sama aku? Apa yang kurang ya dari aku? Itu makanya kenapa kita bahas forgiveness is not a two-way communication, itu adalah kamu dengan dirimu sendiri gitu. Karena dia emang beneran bisa hit self-confidence kamu, hit Hmm. self-esteem kamu gitu. Jadi dia bisa kena nyasar banget tuh ke sana gitu. Dan itu membuat seperti yang tadi Kalmers bilang, jadi nggak mau ketemu sama orang baru lagi. Iya. Malah jadinya yang mungkin yang Kalmers tadi ngomong itu sesuai sama yang kakak bilang ya, malah jadinya mempertanyakan diri sendiri, malah mungkin memang itu apa ya, bukan tahap pertama kali ya kayak tadi, malah awalnya mungkin mempertanyakan evaluasinya, atau bahkan ada juga yang kayak mungkin level pertamanya nggak terima digituin, jadinya kan
masih mikirin orangnya gitu. Ketika kayak tadi kakak bilang, oh kita mungkin ada fase menyadari, oh kayaknya gue yang salah deh, gitu kali ya. Nah, kayak tadi kakak bilang pas yang memutuskan kapan kita harus memutuskan deadline apa tuh tadi yang blok dan untuk menjauh itu, cara kita taunya kalau enough itu gimana? Enough untuk kayak ngeblok, kayak deadline-nya gitu loh, deadline. Kapan kita tahu kalau kita udah nggak baik lagi nih kalau kita kayak ngeblok atau kayak menjauhi orangnya gitu. Ketika dia sudah mulai mempengaruhi aspek-aspek lain dalam diri kita. Yang pasti kan kepengaruh banget adalah aspek psikologis kita kan, pertama gitu. Gitu kan, gitu. Nah, berikutnya adalah ketika bahkan aspek sosial pun jadinya terbatas atau terhambat atau terganggu. Gitu. Kamu jadi nggak mau untuk ketemu sama teman-temanmu yang lainnya. Gitu. Gitu. Jadi kayak dia mulai ngerembet nih gitu. Terus dia gitu juga mungkin mengganggu selain aspek sosial, jadinya dalam aspek pekerjaanmu pun kamu jadi terganggu. Gitu. Jadi kemudian kamu menyadari bahwa kayak ada banyak aspek-aspek di dalam dirimu yang kemudian ikut terganggu, ikut terpengaruh juga. Gitu. Jadi pada saat itu sudah mulai mempengaruhi lebih dari satu aspek di dalam dirimu, pada saat itu kamu tahu bahwa yuk dihadapi gitu pada saat itu gitu. Ketika kayak banyak banget nih aspek-aspek di dalam diri kita yang udah mulai terganggu, yang seperti itu. Mungkin ini juga beberapa dari Calmers sesuai ya sama yang dari tadi Kak Angel juga bilang, ada yang malah menutup diri, mungkin tadi ada juga yang ngeblok, malah mungkin bahkan yang tadi dampaknya malah bukan hanya apa tadi, menutup dirinya bukan hanya karena si satu orang yang menyakiti kita, malah kita nutup dirinya ke semua orang gitu kan, malah lebih luas lagi tuh dampaknya. Berarti justru tandanya di situ ya kayak ketika ya aspek-aspek kehidupan kita lainnya juga terpengaruh secara negatif ya. Yes, benar. Dan sebenarnya ketika kita ngomong soal mengambil jarak dengan orang yang mungkin menyakiti kita, itu sebenarnya adalah salah satu tahapan yang juga untuk tahapan-tahapan awal itu adalah salah satu yang memang bisa diambil. It is an option gitu. Karena apalagi kalau misalkan kamu berhadapan sama orang yang mungkin case-nya adalah kekerasan gitu. Case-nya adalah abuse baik secara verbal gitu ataupun secara fisik gitu. Kalau misalkan kamu memang berada di dalam relasi yang kamu terus-menerus mendapatkan verbal abuse gitu ya, kalimat-kalimat yang kasar atau mungkin bahkan perbuatan-perbuatan yang kasar, maka pada saat itu yes, kamu harus bikin boundaries yang baru gitu. Jadi kayak ketika kamu berada dalam hubungan yang seperti itu, dalam relasi yang seperti itu, dan itu nggak cuma ngomongin sama pasangannya, ini kita ngomongin ketika dalam pertemananmu, dalam lingkungan pekerjaanmu gitu. Kalau misalkan kamu memang berada dalam kondisi yang seperti itu, dalam lingkungan seperti itu, maka kamu memang perlu untuk membuat new boundaries gitu. Atau kalau misalkan enggak sih, sebenarnya nggak nyampe sampai abuse yang kayak gitu, maka kamu harus membuat new expectation. Kalau kondisinya yang nggak sampai separah itu kayaknya gitu. Maka yang harus diganti adalah expectation-nya. Itu menarik juga ya Kak ya, karena bukan beberapa kali, bahkan mungkin mindsetnya kita masyarakat pun kalau kan kita udah gede masa main blok-blokan gitu, atau malah kok mungkin kayak tadi case-nya bukan simple sih, tapi kayak mungkin orang yang hubungannya putus gitu, misalkan orang hubungannya putus dan nggak mau bertemu lagi gitu, terus malah jadi kayak mungkin ada desas-desus dia mah norak atau nggak apa namanya, nggak dewasa lah kayak tadi ya bahasanya, udah gede kok kayak gitu ya, mungkin jadi malah terkesan perang dingin. Itu gimana tuh Kak? Oke, jadi sebenarnya lebih ke gini. Ketika kamu ngomongin bahas soal forgiveness, itu adalah kita bahas soal gimana kita bisa membuat satu lingkungan, satu kondisi, satu state yang lebih damai di dalam diri kita sendiri. Gitu. Jadi gimana, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merasa nyaman dan damai berada dengan diri kita sendiri. Gitu. Jadi seperti yang tadi aku bilang,
kalau kamu masuk ke dalam satu ruangan yang nggak ada pintu, nggak ada jendela, nggak ada ventilasi, maka kamu akan ngerasa sangat-sangat pengap, kamu akan ngerasa sangat-sangat gak nyaman berada di dalam ruangan itu, dan kamu pengen cepet-cepet keluar pasti dari ruangan itu, gitu. Nah, itu juga sama ketika kamu terus-menerus memendam rasa marahnya, rasa sakitnya, rasa kecewanya, maka kamu seperti mengurung dirimu di dalam ruangan tanpa pintu, tanpa jendela, tanpa ventilasi. Yang harus dilakukan adalah pelan-pelan, pelan-pelan maka kamu harus mulai tuh masang si jendela dan si pintu dan si ventilasinya. Pelan-pelan, kalau misalnya memang kamu membutuhkan, maka kamu memang bisa mencari orang yang memang kamu bisa yakin ya it's a safe place buat kamu gitu. Gitu. Jadi kayak gimana kamu bisa berproses, ya kamu juga emang oke. Ya aku loading soalnya. Oh ya. Oke. Gitu. Jadi gimana kamu bisa berkomitmen dengan dirimu sendiri. Oke. Gimana caranya aku bisa membuat diri aku menjadi lebih nyaman lagi. Berarti balik lagi. Semua orang tuh cara balik bisa lagi beda. ya. Balik lagi ke yang tadi kakak bilang, ini bukan dua arah, tapi memang jadi kita maunya apa dan apa yang terbaik untuk kita ya kita sendiri yang tahu gitu ya kak ya. Dan caranya sangat-sangat bisa beda-beda, customize banget. Setiap orang mau menggunakan cara kayak gimana. Kalau misalkan misalkan dia harus benar-benar memutus hubungan dengan orang tersebut, gitu ya. Jadi kayak misalkan ya mungkin dia kalau bete-nya sama temen sekelompok di kampus, ganti kelompoknya, misalkan yang kayak gitu, nggak mengambil kelas yang seksinya sama dia. Kalau misalkan itu memang yang dibutuhkan sebagai step satunya, then do it. Karena setiap orang punya cara yang beda-beda, gitu. Jadi be aware itu termasuk dengan mengenali dirimu tuh butuh apa, gitu. Gitu. Nah terus ya gitu juga yang kedua adalah ketika kamu bisa mencari orang yang memang bisa benar-benar mendengarkan kamu, itu a safe place buat kamu, bahkan ketika kamu membutuhkan tenaga profesional atau psikolog gitu. Jadi kamu bisa cari gimana caranya kamu bisa pelan-pelan itu meluapkan apa yang kamu rasakan gitu. Kamu bisa menyebutkannya dalam bentuk kata-kata, baik ngomong secara verbal atau lewat tulisan. Jadi kalau kamu marah, kamu bisa sebutin aku marah karena apa. Kalau kamu kecewa, kamu bisa sebutin aku kecewa karena apa. Gitu. Jadi kamu bisa membuat statement-statement. Jadi kamu aware sama apa sih yang terjadi dengan pikiranmu gitu. Kalau kamu marah sama pacarmu, apanya yang bikin marah? Perilakunya yang mana? Dengan kamu bisa membuat statement seperti itu gitu ya. Jadi statementnya tuh lengkap. Kalau kamu ya aku marah, kenapa? Sebutin marahnya tuh kenapa. Dan pada saat itu maka kamu bisa tahu, oh maka aku harus menghindari hal-hal seperti ini. Ternyata yang bikin aku marah tuh bukan dia telatnya, bukan dia telat jemputnya, gitu. Tapi aku merasa ketika dia telat, maka dia mereject aku. Jadi rejectionnya, misalkan gitu. Jadi be aware dengan apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam dirimu, sehingga kamu merasa marah dan sulit untuk bisa memaafkan orang tersebut gitu. Gitu. Ini juga mungkin pas ya kayak sama ada Calmers yang nanya yang dimaksud cerdas emosional itu gimana? Agak bingung soalnya karena dipendem nggak boleh, marah-marah juga nggak baik. Gitu. Jadi gimana nih cara ekspresiin marah yang tepat gitu ya? Oke, jadi adalah ketika kamu benar-benar marahnya itu nggak cuma sekedar luapan-luapan dari emosi, tapi kamu bisa mengenali the big why. Alasannya, the reason behind emosi tersebut. Ketika kamu cuma, ya pokoknya gue marah. Marah gara-gara dia. Gue sukanya lihat mukanya. Nah, pada saat itu kamu bisa benar-benar emang yang ngerasa kayak, kenapa ya? Kan mukanya dari Tuhan gitu. Kayak gitu. Jadi kan mukanya juga dari Tuhan, kenapa juga lu gak suka mukanya? Coba cari lagi, kenapa sih? Ada perbuatan apa sih? Ada perkataan apa sih yang seperti itu? Jadi kamu bisa banget nih, gitu. Jadi benar-benar memang buatlah kalimat yang lengkap, sehingga
make the full statement sehingga kamu tahu the reason behind-nya, why-nya gitu. Jadi kalau kita ngomongin cerdas secara emosi apa? Artinya adalah kamu bisa mengenali semua emosi-emosi kamu dan juga why-nya, the reason behind-nya dari semua emosi-emosi yang kamu miliki itu. Dan kamu bisa menyesuaikan caramu untuk meluapkannya. Kalau kamu memang benar-benar tinggi banget energinya, sekesel itu banget, dan kamu mau memutuskan buat ya udah aku mau olahraga, aku mau lari dulu selama 30 menit sambil pakai headset, sambil dengerin lagu kencang-kencang, then do it gitu. Keluarkan energimu gitu. Kalau misalnya aku nggak suka lari, ya udah aku bisanya adalah dengan cara ya aku masak, karena dengan masak aku nggak inget-inget lagi sama dia, minimal dalam waktu 30 sampai 40 menit aku fokus sama satu kerjaan gitu. Karena semakin aku diem aku nggak bisa ngapa-ngapain. Semakin aku diem aku semakin kepikiran. Gitu. Jadi tapi kan hal seperti itu adalah hal yang sangat bisa kamu lakukan kalau misalnya emang kamu beneran punya waktu dengan dirimu sendiri gitu, kayak untuk tahu mana yang sesuai sama caramu gitu. Karena setiap kali jadi Mbak Angel, apa satu hal yang harus saya lakukan? Nggak pernah ada satu jawaban yang benar gitu, karena nggak ada satu jawaban yang bisa tepat untuk semua orang. Semua orang tuh custom banget gitu ya, apa ya, jadi bukan ready to Beda-beda wear lah ya. bukan ready to wear, tapi memang benar-benar customize gitu. Nah, mungkin ini setema kali ya sama tadi kan kayak masih di bahasan aware sama diri sendiri nih. Ada Kamers yang nanya, jadinya yang cara refleksi diri atau evaluasi yang benernya gimana? Mungkin kayak tadi kayak Angel bilang, nggak ada jawaban pastinya gitu ya, Kak. Mungkin aku arahin jadi kayak gimana caranya tahu kalau inilah yang tepat untuk kita gitu, cara yang tepat untuk kita. Nah, itu gimana? Oke, jadi kan di sini juga ada yang nanya juga nih, gimana nih kalau misalkan nih aku mau apa, jangan semudah sakit hati bagaimana ya? Oke, ini sebenarnya dari tadi kita udah bentuknya kayak udah dibahas-bahas gitu sih ya. Jadi ini kayak nanti mungkin bisa dirangkum lagi gitu ya, buat yang temen-temen yang baru gabung gitu. Nah, jadi memang bener banget kalau misalkan ketika kita nyobain cara-cara gitu kan, banyak kan tuh cara-cara, kayak kita nge-googling aja juga kan ada banyak tuh tips and triknya Banyak katanya. jawabannya. Banyak banget jawabannya gitu. Terus kita mikirnya kayak, ih gue udah cobain itu tapi nggak ngefek tuh gitu. Gue udah cobain yang ini tapi nggak ngefek tuh gitu. Dan tapi memang itu adalah proses di mana kamu memang mencari cara yang paling tepat dengan dirimu sendiri gitu. Jadi kayak ada yang merasa kayak karena langkah pertamanya adalah aware, karena langkah pertamanya adalah benar-benar gimana caranya kamu bisa benar-benar sadar sama semua hal itu. Kemudian step keduanya adalah kamu belajar buat menerima bahwa oh ya aku memang mungkin punya kesalahan juga. Oh ya mungkin ketika dia ngebentak aku, mungkin memang itu terjadi karena aku terus-terus ngebalesin dia. Gitu. Jadi kamu sadar juga bagianmu, peranmu di dalam setiap hal yang terjadi di dalam dirimu. Gitu. Karena kita manusia, gitu ya. Karena kita person yang kita punya pemikiran, kita juga berinteraksi sama orang, kita tuh nggak cuma di pihak menerima, kita tuh juga di pihak orang, kita tuh punya peran di dalam hubungan kita dengan orang lain. Gitu. Jadi pada saat orang tersebut, jadi kita tuh nggak cuma, iya kita tuh nggak cuma penerima gitu, kita tuh juga menstimulus orang gitu. Jadi kayak jadi kita juga perlu sadar peran kita di dalam ketika akhirnya kita jadi berantem, akhirnya kita jadi marah-marahan, kita tuh punya peran seperti apa gitu. Jadi kita juga setelah kita sadar semua emosi yang kita rasakan, kita juga belajar untuk bisa menerima, accept. Step keduanya, yang keduanya itu adalah accept, beneran menerima, oh peranku tuh apa sih di dalam ngambek-ngambekannya gue sama dia itu tuh di mana gitu, peranku tuh di mana gitu. Jadi cara buat aware-nya tadi udah sempat dibahas juga, kamu bisa benar-benar belajar untuk bisa, kalau kamu harus ngelengkapin yang kayak aku marah karenanya itu akan menjadi proses yang benar-benar kamu tuh menggali di dalam dirimu sendiri. Ngomongnya tadi soal cerdas emosi gimana Mbak gitu, itu benar-benar kamu bisa nggak cuma sekedar ngeblas emosi, tapi kamu benar-benar bisa paham di balik dari emosi itu terjadi karena apa. Gitu, why-nya, the big why-nya kamu bisa dapetin gitu. Kamu tahu kelebihan dan juga kekuranganmu maupun kelebihan dan juga kekurangan orang
yang lagi ada di depan muka kita nih, yang lagi kita keselin ini gitu. Nah pada saat itu kemudian lah kita bisa menyesuaikan diri kita bisa beradaptasi, karena sama kayak kalau kamu ngeliat bunglon tuh kalau misalnya nempel di tembok, dia tuh nggak yang kayak tembok berubah dong jadi warna hijau, atau Iya. meja berubah dong jadi warna biru gitu. Enggak, tapi kamu menyesuaikan dirimu dengan si bunglon itu menyesuaikan dirinya dengan si meja, dengan si tembok di mana dia tuh menempel. Gitu. Kalau dia nempelnya di bangunan yang warnanya kuning, ya dia berubah jadi kuning. Kalau dia nempel di wadah yang warnanya pink, ya dia jadi pink, yang kayak gitu. Jadi emang Hmm. gimana kita bisa menyesuaikan diri kita, karena nggak kita nggak bisa gitu berharap kayak nanti suatu hari kita ketemu dia di mall, ya kita nggak bisa kan berharap jangan sampai dia datang ke mall ini gitu ya. Iya. Dia juga bisa aja datang kemanapun yang dia mau, yang seperti itu gitu. Makanya kayak bukan proses forgiveness itu bukan proses di mana kita menunggu atau menanti-nantikan dia minta maaf ke kita, Hmm. tapi adalah proses di mana kita bisa berdamai di dalam diri kita sendiri. Jadi sadar bahwa kayak yes aku marah karena ini, yes aku kecewa karena ini, yes aku sedih karena ini, dan because I am a human, karena aku adalah manusia, maka aku merasakan semua emosi-emosi ini gitu. Hmm. Jadi kayak berikan ruang tersebut gitu buat dirimu sendiri, dan kemudian kamu bisa ambil komitmen baru gitu. Jadi apa yang mau kamu lakukan nih gitu, ambil komitmen baru yang tentunya tuh sesuai sama dirimu sendiri gitu, yang kayak tadi aku bilang gitu. Jadi tidak ada satu jawaban yang benar-benar pas buat semua Pasti. kondisi orang. Mm-mm, Mm-mm. gitu. Jadi mau nggak mau memang benar-benar masih di embrace rasa sakitnya Hmm. gitu. Jadi mau nggak mau memang benar-benar ya rasa sakitnya adalah bagian dari dirimu, bagian dari masa lalumu, bagian dari proses pendewasaan dirimu gitu. Jadi simply ngomong bahwa aku sakit. Hmm. Itu karena kadang kita tuh yang step satunya adalah langsung langsung sok kuat gitu. Dan pada saat kita Langsung berlagak kuat, nyuruh pada saat pergi itu, ya. mm-mm, pada saat kita mau langsung menunjukkan diri kita yang kuat, pada saat itu tuh sakitnya tuh jadi double gitu. Hmm. Jadi malah berpura-pura gitu ya, bahasanya pura-pura, ya kan, pura-pura karena ya sebetulnya I'm not okay gitu, tapi ya mungkin ini tuh apa ya, memang hal yang susah ya. Memang kita dari tadi ngomongnya proses kan, bukan tujuan akhir. Makanya memang mungkin tadi buat menjawab pertanyaan Kamers yang tadi gimana caranya, memang udah dijelaskan nggak ada cara yang saklek gitu, dan tidak dapat dijamin oh seperti ini yang tepat untuk kamu. Pun kita juga jadinya harus explore sendiri gitu kan ya Kak, cara mana yang tepat biar tadi di level aware dan accept-nya itu ya. Nah, ini juga ada pertanyaan Kalmers nih, aku pop up dulu ya. Keluar nggak pertanyaan? Ya, Jadi dia nanya, Kak, kalau cara maafin diri sendiri gimana? Nah, ini menarik. Karena kan dari kakak juga bilang kalau memaafkan ini adalah proses di dalam diri dan untuk diri kita juga. Nah, kalau yang seperti ini gimana? iya, karena kalau kayak tadi uniknya adalah kalau misalnya kita ngambek, kalau kita marah sama orang, kita bisa tinggal ngeblok dia. Atau kalau misalnya kita Hmm, kesal sama orang, kita bisa tinggalkan aja dia gitu. Kita bisa iya. ya datang aja ke tempat yang nggak ada dia. Nah, kalau misalkan kita dengan diri kita sendiri, gimana cara kita ngeblok diri kita sendiri gitu kan? Gimana kita Betul. bisa membuat jarak dengan diri kita sendiri? Gimana kita nggak bisa simply bercerai, putus, eh Dan diri ngeblok kita diri ya. kita sendiri. Kita nggak bisa putus sama diri kita sendiri gitu kan. Gitu. Jadi kayak pahami bahwa kita memang berhak gitu, bahwa kita memang em, berhak untuk semua pengalaman ini gitu, bahwa jadi jadi kamu meng apa ya istilahnya, bener-bener kamu apa tuh namanya, meng-acknowledge gitu kali ya, mengambil rasa kepemilikan bahwa setiap pengalaman yang ada di dalam dirimu itu adalah pengalaman yang memang kamu butuhkan supaya kamu bisa jadi the better version of yourself
Hmm. gitu. Bahwa Hmm. kalau ketika kamu tidak gagal sekarang, atau ketika kamu tidak ditinggalkan sekarang, atau ketika kamu tidak dikhianati sekarang, atau ketika kamu tidak diputuskan sekarang, gitu, maka ada proses pendewasaan, proses pembelajaran yang gak kamu terima, Hmm. Hmm. gitu. Bahwa bahwa ketika itu tidak sebenarnya cara, ya balik lagi ya, ada orang yang mungkin lebih terbantu secara spiritual, jadi kayak ketika dia banyak berdoa dia jadi lebih terbantu gitu. Tuh kayak yang nggak bisa justru harus ketemu sama teman terus, ketika ketemu sama teman dia jadi lebih terbantu gitu. Nah, jadi Hmm. proses dengan diri sendiri, self forgiveness itu tuh ya itu tadi, prosesnya tuh jadi sangat customized banget gitu. Ada yang kayak ngerasa justru ketika aku baru putus, di situ aku justru sangat-sangat dekat dengan secara spiritual gitu, dengan ya siapapun yang dia em, yang Maha Esa menurut agamanya dia, dan pada saat itu justru dia ngerasa lebih bertumbuh di situ yang kayak gitu. Jadi em, gimana caranya kita bisa mengapresiasi diri kita dengan proses-proses yang kita lalui itu gitu. Jadi em, ya itu yang tadi aku bilang gitu. Kenapa harus dialaminya sekarang gitu prosesnya gitu emang. Berarti mungkin dari Kalmers yang tadi nanya cara memaafkan diri itu seperti apa, balik lagi tanya ke diri juga kali ya. Dan tadi embrace the ya pengalaman ya, kita ngerasain sakit karena apa, atau justru kita menyadari kesalahan kita apa, itu pun menurutku juga sebuah proses di mana kita apa ya sudah melangkah menuju si proses pemaafan ya. Dan tapi ini konteksnya memaafkan diri sendiri gitu. Menerima, jadi admit gitu. Jadi kayak kamu Hmm. menerima bahwa kayak iya ini salah, ini terjadi, ini Hmm. kesalahan ini terjadi, dan aku punya peran di sini gitu. Aku punya peran Hmm. dari kesalahan ini. Jadi kamu take ownership gitu. Kamu Hmm. meng-acknowledge kesalahannya gitu, flaws-nya gitu. Kamu meng-acknowledge itu gitu. Ketika Hmm. kamu bisa meng-acknowledge itu, kamu jadi tahu yang perlu kamu perbaiki di mana. Justru ketika kamu menutup Hmm. matamu, gak mau lihat salahmu tuh di mana, pada saat itu kamu akan jadi sama terus kayak gitu. Besoknya kamu mungkin melakukan kesalahan yang sama lagi. Hmm. Berikut-berikutnya mungkin ada orang yang akan mengeluh karena kesalahanmu yang coba buat kamu tutup dari yang kemarin-kemarin gitu. Dan pada saat terjadi lagi, kamu akan ngomongnya, tuh kan, berarti gue bego banget ya, salahnya sama lagi gitu. Akhirnya jadi Hmm. nyalahin diri sendiri lagi gitu. Karena, iya gitu, karena step satunya itu tuh maunya langsung yang kayak, oke, oke, gue perbaikin gitu. Jadi dia mau langsung loncat ke adapt gitu. Gimana Ya. kita bisa menyesuaikan Hmm. diri? Ya udah, gue perbaikin. Tapi dia pertamanya banget itu tuh belum belum mendalami, belum menjalani proses yang kayak mengadmit dulu, mengacknowledge dulu gitu. Salahnya di mana, kesalahannya, peran kita, kejadian itu terjadi kan apa gitu. Mau Hmm. langsung loncat ke bagian adapt. Oke, gimana caranya gue bisa menyesuaikan supaya ini tetap berjalan, berhasil yang kayak gitu. Jadi kayak proses belajarnya tuh kelongkap gitu. Betul betul. Mungkin ini juga beberapa beberapa ada yang masuk kan di chatbox, dan udah sama nih, maksudnya sama kayak yang tadi udah kejawab sebetulnya. Karena ketika kita mungkin wajarnya karena kita ngerasain sakit dan nggak enak, nggak nyaman, apalagi kayak yang tadi kalau yang merasa merasa dirinya yang salah justru gitu. Itu kan yang membuat kita nggak nyaman, dan akhirnya kita ingin cepat-cepat pergi dari perasaan tidak nyaman itu. Dan akhirnya ya udah nih, apa yang harus aku lakuin, atau apa yang harus gue usir perasaannya biar ya udah aku nyaman lagi gitu. Padahal tadi udah kayak Jel bilang kalau step di awalnya itu adalah ya justru menyadari kehadiran si perasaan tidak nyamannya itu ya kak ya. Iya bener banget, karena kalau misalkan gini, kalau kamu nggak pernah ngerasa malu, kayak nggak Hmm. pernah nih ada di momen dimana kayak momen-momen memalukan gitu, yang kayak kamu udah siapin presentasi terus kamu ngeblank, terus kamu lupa, terus kayak yang kayak gitu loh. Kalau kamu nggak pernah ada di momen yang memalukan, kamu nggak pernah ada di momen yang kamu marah banget, atau kamu adanya di momen yang kayak gitu-gitu aja, maka mungkin kamu sedang berada di your very very limited
tapi comfort zone kamu gitu. Tapi jadi kayak dia kecil tapi nyaman gitu. Jadi kayak kalau Ya. kamu justru nggak pernah salah, atau kayak nggak pernah dimarahin, Hmm. nggak pernah gitu. Kalau kita justru tidak pernah mengalami semua hal itu, maka justru kamu perlu bertanya sama dirimu sendiri gitu. Apakah kamu sudah cukup mengeksplorasi banyak hal gitu, atau jangan-jangan ya kamu menjalani kehidupan yang seperti itu aja, yang kayak gitu. Hmm. Ya, berarti memang sebetulnya apa ya, mau itu pengalaman kayak tadi kita tersakiti oleh orang lain ataupun kayak kita ya kecewa dengan diri kita sendiri, ya pengalaman itu kayak apa ya, memang sudah terjadi gitu. Jadinya memang nggak ada pilihan lain ya kita harus menyadari kalau itu memang sudah terjadi di kita dan betul kita merasakan sakit karena hal itu dan baru next selanjutnya melakukan apa nih gitu kan keputusannya gitu. Nah kalau ngomongin keputusan mungkin keputusan untuk memaafkan gitu ya kan tanda-tandanya gitu atau kayak ya di detik kapan gitu kalau kita tuh harus mulai untuk ya proses memaafkannya itu kita jalani gitu. Oke, tentunya adalah ketika kamu memang sudah sampai, ketika kamu sudah mengeksplorasi, kamu sudah meng-acknowledge, dan kamu juga Hmm. memang sudah mengeksplorasi the reason behind-nya, why-nya, gitu. Jadi pada saat kamu memang sudah sampai ke situ, gitu, pada saat itu karena prosesnya udah dimulai dari awal banget sebenarnya. Jadi nggak yang kayak, Oh. oke, sekarang adalah prosesnya aku udah bisa memaafkan gitu. Enggak. Dari proses kamu acknowledge bahwa kayak, oh ya aku pernah salah, oh ya aku pernah ini, itu udah mulai, prosesnya udah Hmm. mulai gitu. Gitu. Jadi kapan nih kita bisa mulai nih prosesnya gitu. Loh, justru ketika kamu eh, sadar gitu ya, justru ketika kamu yang benar-benar kasih diri kamu ruang buat marah, tapi kamu tahu bahwa Hmm. marah apa ya, alasan dibalik kemarahanmu itu, kamu sedang berproses gitu. You are on the right track. Iya, berarti beberapa commerce juga kan udah nyampein ya, kalau kayak tadi marah, ya marah dan justru tadi malah perilakunya beda-beda, ada yang menutup diri, ada yang mau nunjukin tapi malah kayak mungkin takut dijat sana sini gitu ya. Dan mungkin tadi ada yang bilang juga kalau bilang langsung gitu malah nanti dibilang lebay dan sebagainya. Justru ini suatu pencerahan nih kita di live ini ya, commerce ya. Kalau Kalmer semua bahkan kayak menunjukkan apa mengekspresikan perasaan-perasaan itu pun sudah di dalam proses ya kak ternyata. Dan justru ketika kamu ketemu sama temen yang ketika kamu mau cerita, ketika kamu mau ngomong, itu dia merespon kamu dengan kayak lo lebay gitu. Nah pada Hmm. saat itu justru kamu bisa juga mencoba buat memposisikan dirimu di sisi dia. Kalau ada orang yang kayak gitu ke kamu, mungkin gak sih kamu tuh memberikan respon seperti itu. Kalau itu bukan Hmm. respon yang tepat untuk diberikan, maka kamu juga bisa melihat, bentar, ini yang responnya tidak pada tempatnya tuh kita atau teman kita gitu. Jadi Ya. nggak selalu orang lain yang benar dan kita yang salah loh gitu. Jadi kayak always put yourself on other people's shoes juga bisa membuat kamu menilai respon temenmu tuh tepat nggak sih buat kamu. Hmm. Ya. Respon-respon justru makin menurunkan self esteem kita itu gitu. Jadi kita, we have to be aware gitu ketika kita berada di circle atau lingkungan yang tepat atau tidak. Hmm. Menarik sekali karena ya memang betul ya banyak dari tadi komen dan juga ada chat question box yang masuk pun memang serupa-serupa sih kak sebetulnya kayak mereka yang mau menunjukkan takut dinilai segala macam ataupun malah kayak merasa dirinya mau nunjukin gini kok kayaknya aku kok kayak kok aku yang marah gitu kan malah jadi questioning diri sendiri malah nyalahin diri sendiri dan iya memang tadi sebetulnya sudah panjang sekali kita ngobrolnya dari awal ya kalau ya prosesnya itu pertama ya kita ngakuin ngakuin bukan hanya ngakuin kesalahannya apa kesalahan kayak peran kita apa di masalahnya tapi ngakuin perasaan kita sendiri yang muncul karena kejadian itu tuh apa gitu kan dan tadi juga diulangin terus-terusan nih sama Kak Angel reason big why-nya apa gitu why lebih spesifiknya gitu kan nah ini pun juga akhirnya bisa menjawab ya Kalmers Kalmers yang tadi cara sembuh dari sakit hati gimana ya gitu
sudah dijawab dari awal tadi dan yang barusan aku rangkum sedikit juga. Ketika kita sudah menyadari rasanya itu, kamu tuh udah ada di proses cara sembuhnya gitu kan. Sudah ada di proses untuk bisa berdamai dengan ya perasaannya dan masalahnya itu. Gitu. Dari Kak Angel ada tambahan lagi? Oke, nah sebenarnya kalau dari aku lebih ke em, sadari bahwa forgiveness itu adalah prosesmu dengan dirimu sendiri. Prosesnya tuh nggak seperti orang naik tangga yang lancar gitu. Dia prosesnya bisa naik dan turun. Dan emosi yang kamu rasain juga nggak cuma satu, tapi itu ada banyak gitu. Jadi tempatkanlah diri kita di lingkungan yang memang bisa mensupport kita gitu. Jadi kalau misalkan memang kayak yang tadi ketika kamu cerita, ketika kamu curhat, mungkin respon-respon temanmu adalah seperti itu, maka pada saat itu kita juga bisa mengkritisi nih, apakah kita kalau posisinya dibalik kita akan memberikan respon seperti itu juga atau enggak gitu. Kalau enggak ya maka kita bisa menyadari nih, berarti mungkin kita sedang berada di lingkungan yang tidak tepat dan tidak mendukung dan tidak mensupport kita gitu. Selalu cari lingkungan, cari pertolongan dari orang yang memang bisa memberikan pertolongan yang tepat, respon yang tepat, dan membantu kita buat bertemu dengan lebih baik lagi. Betul banget. Karena ya pada akhirnya pun kita pasti nggak mau stuck di tempat yang sama kan, gitu. Dan nggak mau lagi ngulangin perasaan yang sakit lagi gitu kan. Tadi yang Kak Angel bilang, sesak napas gitu ya rasanya. Nah, ini waktu kita mungkin nggak kerasa udah 1 jam nih Kak ya. Dan barusan juga masih ada nih pertanyaan yang baru masuk. Nah, untuk kamar-kamar semua yang pertanyaannya belum sempat kejawab, kebetulan banget kita kalau nih ada ngadain workshop tentang forgiveness yang judulnya juga mirip, memaafkan tanpa melupakan. Memang tadi udah dijelasin ya sama Kak Angel sendiri kalau maaf dan lupa itu ya memang bukan hal yang berdampingan gitu. Karena kita sendiri sebagai manusia, gimana caranya lupa kalau kita kecuali kita amnesia gitu ya. Nah, ini mungkin tadi juga pas sama bahasannya yang untuk tahu nih gimana caranya cara yang tepat gitu ya untuk kita akhirnya sampai di level memaafkan. Nah, kita mungkin bisa ngajak kamu semua nih untuk nyobain salah satunya adalah kita nanti ada activity art dan guided journaling. Nah, di situ kamu semua akan didampingi dan di lead oleh 2 konselor kita yaitu Karina Negara sama Herta Hambali. Nah, di situ kamu mungkin sudah bisa mengeksplor cara baru nih gimana caranya. Oh, mungkin memang yang sebelum-sebelumnya memproses pemaafannya masih berasa belum tepat atau yang tadi pas ngobrol ke temen kok rasanya malah aku yang salah lagi gitu, malah jadi makin questioning diri. Nah, mungkin sudah saatnya untuk beralih gitu ya ke cara yang lainnya yaitu latihan bareng kita dan guided journaling di workshop forgiveness kita di tanggal 19 Desember besok gitu. Nah, untuk kamu semua juga yang mau konsultasi langsung ke Mbak Angel, bisa download aplikasi Calm dengan kode konselornya berapa Mbak? Gak dikasih tahu sih aku kalau konselor aku berapa. Oh ya, oke. Nanti akan kita up posternya untuk kamu sendiri yang mau langsung ngobrol langsung nih sama Mbak Angel. Atau tadi pertanyaan-pertanyaannya kan nggak bisa aku bacain semua. Bisa langsung nanya langsung, nanti kita download aja aplikasi Calm dan langsung connect ke Mbak Angel langsung. Gitu. Terima kasih Mbak Angel waktunya malam ini dan ilmunya sangat banyak. Thank you banget juga ya Emma udah bantu buat membaca question-question dari teman-teman semua. Mohon maaf banget kalau misalkan pertanyaan semuanya tidak bisa terjawab dan benar banget teman-teman selalu bisa download juga di Calm gitu ya. Juga bisa ketemu langsung ngobrol langsung sama aku maupun sama psikolog-psikolog yang lainnya juga. Thank you Emma buat malam hari ini. Thank you Emma yang sudah bergabung. Stay healthy, take care, dan kita ketemu lagi di IG Live yang berikutnya ya, Emma ya, bersama dengan konselor yang lainnya juga. Betul, terima kasih untuk kamu semua dan sampai ketemu di IG Live selanjutnya. Dadah!